Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu kembali bersama saya di channel ini dalam pembelajaran matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi persamaan eksponen. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Silakan disimak video berikut. Oke, baik, di sini ada 9 bentuk soal yang akan kita bahas ya. Jadi ke 9 bentuk soal ini kurang lebih mewakili bentuk-bentuk soal yang akan kalian pelajari di sekolah. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, soal nomor 1, himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x tambah 2 sama dengan 125 adalah. Nah, ini persamaan eksponen. Jadi cara menyelesaikannya adalah perlu kalian ingat terlebih dahulu bahwa di dalam eksponen itu, jadi kalau misalnya ada A pangkat 3, ini artinya A dikali A dikali A. Jadi A nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, A ini namanya basis ya, basis atau bilangan pokok ya, pokok. Terus 3 adalah eksponennya, eksponen atau pangkatnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian perlu juga mengetahui basis-basis terkecil ya. Basis-basis terkecil itu mulai dari 2, bisa 3, bisa 5. Jadi kalau saya misalnya sebut angka, kalian harus tahu ini basisnya berapa. Jadi misalnya saya sebut angka 8. Nah, ini tentunya kalau dia bilangan genap, kemungkinan besar basisnya itu adalah 2 ya. Jadi 8 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 3. Terus kalau misalnya lagi saya sebut 125. Ini angka terakhirnya 5. Jadi kemungkinan besar basisnya itu adalah 5. Jadi kalau angka terakhirnya 5, kemungkinan besar itu basisnya 5. Jadi 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya. Kemudian misalnya 81 ya, 81. Nah, ini bukan bilangan genap, bukan juga terakhirnya 5. Jadi ini bilangan yang bisa dibagi 3. Jadi kalau dia bilangan bisa dibagi 3 atau kelipatan 3, berarti dia kemungkinan besar basisnya 3 ya. Jadi 3 pangkat 4. Jadi bilangan-bilangan seperti inilah yang harus kalian ketahui sebelum menyelesaikan persamaan eksponen. Nah, kita ke soal. Jadi di sini ada 5 pangkat 3x tambah 2 sama dengan 125. Jadi langkah pertama kita samakan basisnya ya. Jadi saya tulis ulang, 5 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan 125. 125 itu ini terakhirnya 5. Berarti dia basisnya 5 ya, 5 pangkat 3. Nah, ini kiri dan kanan sudah sama basisnya. Jadi kalau sudah sama seperti ini, kita bisa coret 5-nya ya, coret 5-nya. Berarti sisa pangkatnya kita turunkan. Jadi ini sama dengan itu. Berarti 3x ditambah 2 sama dengan 3. Tinggal diselesaikan seperti biasa. Berarti 3x sama dengan ini 3, pindah ruas jadi min 2. Berarti 3x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/3. Iya, sangat mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat x tambah 5 sama dengan 1/32. Nah, ini kurang lebih sama cara menyelesaikannya dengan soal nomor 1 ya. Namun di sini kita melihat bentuk akar. Jadi perlu ingat kembali kalau bentuk akar ya itu berubah menjadi pangkat pecahan. Jadi akar A itu artinya A pangkat 1/2. Terus akar pangkat 3 dari A ini artinya A pangkat 1/3. Atau misalnya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Berarti ini sama saja dengan 5 pangkat 2/3 ya. Nah, kita kembali ke soalnya.
Jadi kalau dia akarnya seperti ini, jadi ini angka 8 bisa kita ubah dulu menjadi basis terkecilnya ya. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3. Terus berpangkat lagi X ditambah 5 per 3 ya. Jadi 3 tadi akar ini, bentuk akar ini berubah menjadi pecahan ya, di per 3 itu sama dengan 1/32. Nah, 32 ini basis 2. 2 pangkat 5 ya. Nah, ingat kembali ini bisa kita ubah sifat 1/a pangkat n itu bisa berubah menjadi a pangkat minus n. Berarti ini sama dengan 2 pangkat minus 5. Nah, ini kiri dan kanan sudah sama duanya. Basisnya sudah sama. Jadi bisa kita coret. Ya, kita coret duanya, ini bisa coret, ini bisa dicoret. Nah, ini juga 3 ini kan pangkatnya berpangkat lagi, berarti dikalikan ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat terus dipangkatkan lagi, ini pangkatnya dikalikan. Nah, berarti ini 3 dikali X tambah 5 per 3. Nah, sudah dikali terus dibagi 3 lagi, berarti ini bisa habis juga. Berarti sisa samakan ini X ditambah 5 sama dengan min 5. Nah, kita sisa selesaikan cari X nya, berarti X sama dengan min 5, 3 nya pindah urus jadi min 3, berarti X nya, maaf ini 5 ya, min 5, berarti di sini min 5, berarti X nya sama dengan minus 10. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 10 ya, masih sangat mudah ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari akar dari 3 pangkat X kurang 4 sama dengan 9 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat 2X kurang 5. Nah, lagi-lagi kita menemukan bentuk akar. Jadi ingat kalau bentuk akar selalu berubah menjadi bentuk pangkat pecahan ya. Jadi saya tulis di sini 3 pangkat X kurang 4 dibagi dengan, nah, jadi kalau tidak ditulis akarnya berarti dia akar pangkat 2. Jadi di sini per 2 sama dengan, nah ini 9 pangkat X kurang 3. Jadi 9-nya bisa saya ubah menjadi 3 pangkat 2. Baru berpangkat lagi X dikurang 3 per 3 pangkat 2X kurang 5. Nah, kita selesaikan dulu ini ya. Ingat ini berpangkat lagi, berarti dikalikan ya. Ini kali ke sana, ini kali ke sana juga ya. Berarti ini menjadi 3 pangkat 2 kali X 2X 2 kali min 3 min 6 per 3 pangkat 2X dikurang 5. Nah, ini menggunakan lagi sifat pembagian ya, sifat pembagian. Jadi misalnya A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, ini pangkatnya tinggal dikurang saja. A pangkat N dikurang M. Ini kan pembagian ya. Jadi sisa dikurang saya pangkatnya. Pangkat yang ini dikurangi pangkat yang itu. Nah, berarti ini sama dengan, jadi kita kurang 2X kurang 6 dikurang 2X kurang 5. 2X dikurang 2X habis ya. Dicoret saja. Minus 6 dikurang min 5. Nah, ini minus tabrakan dengan minus itu jadi tambah. Jadi min 6 tambah 5. Min 6 tambah 5 itu min 1. Berarti ini sisa 3 pangkat min 1. Nah, ini tinggal diturunkan saja. Berarti ini 3 pangkat X min 4 per 2. Lagi-lagi ini sama basisnya. Jadi kalau sudah basisnya sama, itu bisa kita coret. Coret 3-nya, berarti sisa pangkatnya kita samakan. Berarti X dikurang 4 per 2 sama dengan min 1. Nah, ini kali silang ya. Berarti X dikurang 4 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita cari X-nya. Berarti X sama dengan min 2 ditambah 4. Berarti X-nya sama dengan positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Ya, masih sangat mudah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari 6 pangkat X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 1 ya. Nah, jadi ini basisnya berbeda. Jadi basisnya 1. Nah, ingat bahwa ada sifat A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua angka kalau dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 kecuali 0 ya. Jadi A-nya tidak boleh 0 atau basisnya tidak boleh 0 karena 0 pangkat 0 itu tidak ada. Nah,
kalau di kalkulator itu error. Nah, ini sisa kita ubah basisnya ya. Nah, jadi 6 pangkat X kuadrat min 2X min 3 itu sama dengan 1. Nah, ingat, supaya 6 ini jadi 1, berarti bisa 6 ini saya harus pangkatkan dengan 0. Nah, berarti basisnya sudah sama. Ini bisa kita coret. Berarti yang pangkatnya sisa kita turunkan, berarti X kuadrat min 2X min 3 itu sama dengan 0. Nah, ini kita menemukan persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat, kita sisa faktorkan ya. Faktorkan. Nah, kalau ada yang belum lancar memfaktorkan ya, dibuka-buka lagi pelajaran SMP-nya mengenai pemfaktoran. Nah, namun saya jelaskan di sini secara singkat bagaimana cara memfaktorkan. Jadi untuk memfaktorkan itu kalian fokus di angka yang di terakhirnya ini ya. Jadi minus 3. Jadi kalian menebak, cari dua angka yang kalau dikalikan itu hasilnya min 3 ya. Terus kalau angka ini dijumlah, nanti hasilnya sama dengan minus 2. Jadi untuk menebak angka itu ya fokus di tiganya. Jadi cari dua angka yang kalau dikalikan 3, angka itu kemungkinannya cuma 1 dan 3 saja. Nah, sisa ini pasti ada salah satunya minus, karena di sini minus 3 hasilnya. Nah, untuk menentukan di mana posisi minusnya, kalau kita jumlahkan yang hasilnya min 2, kira-kira yang mana minusnya? Ya, tentunya minus 3 yang harus minus ya, 3 yang harus minus. Berarti akar-akarnya itu atau faktornya X plus 3 X min 3. Berarti X-nya sama dengan minus 3, maaf, X plus 1 X min 3. Jadi X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 3. Iya, masih sangat mudah untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X kuadrat min 25 sama dengan 3 pangkat X kuadrat min 25. Nah, jadi ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Nah, ini basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Jadi kalau misalnya basisnya berbeda, pangkatnya sama, supaya ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti misalnya di sini ada 2, di sini 3. Jadi supaya 2 dan 3 ini sama ya harus saya pangkatkan dengan 0. 2 pangkat 01, 3 pangkat 01, jadi sudah sama. Jadi Fx-nya harus bernilai 0 ya. Berarti ini X kuadrat min 25 itu harus sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan ya. Nah, untuk memfaktorkan bentuk seperti ini, ingat kembali rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, ini kan bentuknya bisa saya ubah menjadi X kuadrat min 25 itu 5 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi ini A nya, ini B nya. Berarti ini bisa berubah menjadi X ditambah 5 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 5 atau X-nya plus 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dan 5. Oke, lanjut kita ke soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X min 4 sama dengan 3 pangkat 2X min 1 adalah. Nah, ini kurang lebih sama bentuknya dengan yang nomor 5 tadi. Namun ini pangkatnya berbeda ya, fungsi. Jadi pangkatnya berbentuk fungsi namun fungsinya yang berbeda. Jadi bentuknya kurang lebih seperti A pangkat Fx itu sama dengan B pangkat Gx. Nah, jadi semuanya berbeda ya. Nah, ini kita tidak bisa kerjakan dengan cara biasa. Jadi ini harus pakai logaritma ya, jadi logaritma. Jadi sebelum menyelesaikan ini kalian harus tahu dulu sifat-sifat logaritma ya. Jadi ini tinggal kita tulis 5 pangkat X min 4 sama dengan 3 pangkat 2X min 1. Jadi tinggal dikalikan dengan logaritma. Nah, jadi bukan dikalikan ya, tapi dikasih logaritma depannya. Nah, ini sifat logaritma itu kalau ada pangkat di sini bisa ditendang ke depan ya, tendang ke depan. Berarti ini jadi X min 4 dikali log 5 itu sama dengan 2X min 1 kali
log 3. Nah, ini dikali masuk ya, kali masuk, ini kali masuk. Berarti X kali log 5 dikurang 4 kali log 5 itu sama dengan juga dikali masuk ya. Jadi 2 kali X 2X kali log 3 berarti 2X log 3 log 3 kali 1 min log 3 ya. Nah, sebelum dirubah ini kita naikkan dulu pangkatnya ke sini ya. Ini juga bisa kita naikkan dulu ke 5. Berarti ini X log 5 dikurang log 5 pangkat 4 sama dengan X log 3 pangkat 2 min log 3. Nah, ini kita satukan yang ada X-nya, taruh di ruas kiri, berarti X log 5 min X log 3 pangkat 2 sama dengan ini pindah ruas ke kanan, jadi positif log 5 pangkat 4 dikurang log 3. Ini kan ada X-nya ya, X-nya bisa dikeluarkan, berarti X dikali log 5 dikurang log 3 pangkat 2 itu sama dengan log 5 pangkat 4 dikurang log 3. Nah, ini sudah keluar X-nya, berarti untuk mencari nilai X-nya tinggal dibagi ini dibagi itu ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ya, berarti X-nya itu sama dengan log 5 pangkat 4 dikurang log 3 dibagi dengan log 5 dikurang log 3 pangkat 2. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari soal nomor 6 ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini kalian buka-buka kembali sifat-sifat dari logaritma. Kita ke soal nomor 7, himpunan penyelesaian dari 5 pangkat X tambah 2 ditambah X pangkat 2X tambah 2 dikurang 50 sama dengan 0 adalah. Nah, jadi ingat kembali sifat eksponen kalau dia pangkatnya dijumlah, ini bisa diuraikan menjadi A pangkat N dikali A pangkat M. Ya, bisa diuraikan seperti itu atau sebaliknya ya, dari kanan ke kiri bisa, kiri ke kanan juga bisa. Berarti ini bisa saya rubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2X dikali 5 pangkat 2 dikurang 50 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dulu. 5 pangkat 2 itu adalah 25 dikali 5 pangkat X ditambah 25 kali 5 pangkat 2X dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan, kita masing-masing, maaf ini 50 ya, masing-masing dibagi dengan 25 ya. Ini habis 50 bagi 25 sisa 2, berarti ini 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 2X min 2 sama dengan 0. Nah, ingat kembali kalau bilangan berpangkat lagi, ini pangkatnya dikali N dikali M ya. Atau bisa juga sebaliknya, kalau dia perkalian bisa diuraikan menjadi seperti ini ya. Berarti ini 5 pangkat X ditambah 5 pangkat X baru berpangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa misalkan ya, misal X pangkat 5 itu sama dengan P, berarti ini P ditambah P pangkat 2 min 2 sama dengan 0. Nah, ini supaya enak difaktorkan, ini P pangkat 2 nya di depan ya, sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan, cari berapa nilai P nya. Nah, sama seperti tadi, bagaimana cara memfaktorkan? Itu cari 2 angka kalau dikalikan hasilnya min 2 ya. Ya, kemungkinannya ya 1 kali 2. Nah, supaya di sini jumlahnya plus 1, nah, di sini ada plus 1, yang mana harus minus? Ya, tentunya min 1, ini harus plus ya. Berarti P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita kembali ke permisalannya tadi. Jadi untuk P sama dengan min 2 ya, berarti 5 pangkat X sama dengan min 2. Jadi 5 pangkat berapa yang
yang hasilnya min 2 itu tidak ada ya, berarti ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kita coba lagi untuk P sama dengan 1. Berarti 5 pangkat X sama dengan 1. 1 itu adalah 5 pangkat 0. Coret 5-nya, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 0. Nah, untuk soal seperti ini ya, silakan dilatih-latih ya, mencari soal bentuk yang sama kemudian dikerja seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 8. Himpunan penyelesaian dari 3x kurang 2 pangkat 2x tambah 2 sama dengan x tambah 2 pangkat 2x tambah 2 adalah. Nah, ini bentuk soalnya basisnya berupa fungsi, pangkatnya juga berupa fungsi. Jadi saya misalkan ini adalah fx ya, ini fx, ini gx. Terus ini adalah hx-nya ya, hx. Ini juga adalah hx. Nah, jadi kalau fx pangkat hx ya sama dengan gx pangkat hx. Ini pangkatnya sama, Pak. Terus basisnya berbeda. Jadi supaya ini nilainya kiri dan kanan sama ya, kemungkinan pertama itu fx-nya itu harus sama dengan gx ya. Berarti 3x min 2 itu sama dengan x ditambah 2. Maksudnya kita cari x-nya ya. Satukan x-nya di kiri, yang tidak ada x-nya di kanan. Berarti 3x min x itu sama dengan 2 ditambah 2. Berarti 2x itu sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 2. Oke, nah kemungkinan yang kedua, kalau basisnya berbeda berarti hx-nya itu harus 0 ya. Jadi hx itu harus 0. Nah, syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0, gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti 2x ditambah 2 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 2, x-nya sama dengan min 1. Nah, ini kita uji dulu. Masukkan ke fx dan ke gx. Kalau hasilnya bukan 0 berarti ini memenuhi, tapi kalau hasilnya 0 berarti tidak memenuhi. Nah, kita masukkan ke f min 1. F min 1 berarti 3 kali min 1 min 2 sama dengan min 1 kali 3, min 3 kurang 2 itu min 5. Terus G min 1 kita masukkan ke G ya. Berarti min 1 ditambah 2 itu sama dengan positif 1. Nah, ini keduanya tidak 0, berarti ini memenuhi ya. Ini juga tadi memenuhi. Nah, itu. Terus kemungkinan yang ketiga ya, kemungkinan yang ketiga. Nah, supaya persamaan ini bernilai sama, kemungkinan ketiganya ya. Nah, bisa saja fx-nya itu sama dengan min gx ya, bisa saja dia cuma berbeda tanda saja ya, berbeda tanda. Nah, tapi ini syaratnya pangkatnya itu hx-nya itu harus berpangkat genap ya, genap. Nah, kenapa? Jadi misalnya di sini ada 2, di sini min 2 ya. Nah, supaya ini sama, saya harus pangkatkan dengan misalnya atau kita coba satu ya, misalnya di sini 1, di sini min 1. Kalau ini pangkatkan 2, ini pangkatkan 2, 1 pangkat 2 1. Terus min 1 pangkat 2 juga 1 ya. Jadi sama. Jadi supaya sama pangkatnya harus genap. Berarti 3x min 2 itu sama dengan minus x ditambah 2. Berarti 3x kurang 2 sama dengan min x min 2. Pindah ruas min x-nya 3x ditambah ini x ya. Jadi 4x sama dengan 0, berarti x-nya 0 per 4 ya, 0 per 4. 0 per 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kita uji apakah kalau dimasukkan ke hx hasilnya genap. Nah, berarti kita masukkan ke hx, berarti h0. Nah, 2 kali 0 ditambah 2 ini sama dengan 2. Nah, ini genap ya. Genap berarti dia memenuhi syarat.
Jadi ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 0, dan 2. Baik, kita ke soal nomor 9. Himpunan penyelesaian dari X kurang 2 pangkat 2X plus 3 sama dengan X min 2 pangkat X tambah 1 adalah. Jadi untuk soal seperti ini bentuknya, jadi ini saya misalkan adalah HX ya. Ini juga HX. Ini Fx. Ini Gx ya, karena berbeda fungsinya. Bentuk umumnya itu ya, Hx pangkat Fx itu sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau soalnya bentuknya seperti ini, ada 4 kemungkinan jawaban atau cara penyelesaian ya. Jadi kemungkinan pertama, jadi supaya ini sama, jadi kan basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga harus sama. Berarti Fx itu harus sama dengan Gx. Nah, Fx-nya adalah 2x ditambah 3 sama dengan x ditambah 1. Ini pindah ruas, x-nya satukan, 2x min x itu sama dengan 1 dikurang 3. Berarti x-nya sama dengan min 2. Jadi untuk x yang pertama min 2. Terus kemudian kemungkinan yang kedua itu hx-nya itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena 0 dipangkatkan berapapun itu hasilnya adalah 0 ya. Sehingga nanti 0, misalnya 0 pangkat 5 itu sama saja dengan 0 pangkat 3 ya. Jadi walaupun pangkatnya berbeda, kalau basisnya 0 itu nilainya sama. Nah, tapi syaratnya pangkatnya itu tidak boleh 0 ya, atau negatif. Jadi Fx-nya itu harus besar 0, Gx-nya juga harus besar 0. Lanjut kita selesaikan. Jadi x kurang 2 itu sama dengan 0, berarti x-nya harus sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita uji apakah x sama dengan 2 ini memenuhi syarat ini ya. Kita masukkan ke F2, berarti sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3. Terus 2 kali 2 4 tambah 3 itu 7. 7 itu besar dari 0, memenuhi untuk Fx. Sekarang masukkan ke Gx, berarti G2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 juga besar 0. Karena kedua-duanya besar 0 atau positif, berarti X sama dengan 2 itu memenuhi syarat. Oke, lanjut. Kemudian kemungkinan yang ketiga itu Hx-nya itu sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Jadi 1 kalau dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Nah, ini tidak ada syaratnya ya. Langsung saja x dikurang 2 itu sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 1 ditambah 2. Berarti x-nya sama dengan 3. Itu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat itu hx-nya itu sama dengan minus 1. Nah, kalau minus 1 kira-kira apa syaratnya? Jadi syaratnya itu Gx dan Fx-nya itu harus sama-sama genap ya, atau sama-sama ganjil. Nah, kenapa harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya? Misalnya min 1 dengan min 1 ya. Saya kasih pangkat yang berbeda, 1 genap 1 ganjil. Misalnya ini 2, ini pangkatnya 3. Nah, ini min 1 pangkat 2 itu sama dengan positif 1, min 1 pangkat 3 itu sama dengan negatif 1. Nah, 1 positif 1 negatif ini tidak sama, sehingga tidak boleh pangkatnya itu 1 genap 1 ganjil. Jadi harus sama-sama genap atau harus sama-sama ganjil. Hx sama dengan min 1, x min 2 itu sama dengan min 1, berarti x sama dengan min 1 ditambah 2, x sama dengan positif 1. Nah, kita uji x sama dengan 1, masukkan ke Fx atau Gx ya. Berarti F1 itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5 ya. Ini ganjil ya, ganjil.
Terus masukkan lagi ke Gx. G1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini genap. Ya, genap. Karena 1 genap 1 ganjil, maka ini tidak memenuhi syarat ya. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi cuma 3 ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 2 dan 3. Oke, itulah tadi pembahasan dari bentuk-bentuk soal persamaan eksponen. Jadi kalau kalian masih kurang paham atau belum mengerti, silakan putar ulang video ini. Namun kalau sudah mengerti, silakan bagikan ke teman-temannya supaya yang lain juga bisa belajar. Baik, mungkin sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.